Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi setetes barokah. Sebuah teladan dari Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yakub MA. Suatu hari, saat rombongan Majelis Ulama Indonesia, yakni MUI, menghadiri sebuah acara yang kebetulan juga dihadiri oleh Presiden Gus Dur. Terlihat Kiai Ali Mustafa Yakub yang juga berada dalam rombongan tersebut mencium tangan Gus Dur. Melihat kejadian ini, berkatalah salah satu teman beliau yang juga termasuk rombongan MUI. Pada waktu rombongan Majelis Ulama Indonesia, yakni MUI, menghadap Presiden Soeharto, Ustadz menganjurkan agar nanti waktu bersalaman dengan Pak Harto, para ulama tidak membungkuk atau menundukkan kepala. Ternyata ketika berjabat dengan Gus Dur, Ustadz bukan saja membungkuk, tetapi justru mencium tangan Gus Dur. Ini membuktikan bahwa Ustadz tidak konsisten terhadap pendapat Ustadz. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kiai Ali Mustafa Yakub pun menjawab, "Benar sekali yang Anda sebutkan itu. Pada waktu MUI menghadap Pak Harto, kami memang punya sikap seperti itu. Sikap itu kami ambil dari keterangan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Tibyan fi Adab Hamalah Al-Quran, di mana beliau menunturkan bahwa di antara adab para ulama dan pengajar Al-Quran itu adalah tidak boleh menghinakan diri dan ilmunya. Bagi kami, presiden itu adalah simbol kepemimpinan dunia, sedangkan ulama merupakan simbol kepemimpinan agama atau akhirat. Pimpinan agama tidak boleh merendahkan dirinya di hadapan pimpinan dunia, karena hal ini berarti merendahkan agama itu sendiri. Bahkan ada sebuah hadis menuturkan, yakni yang artinya, seburuk-buruk umatku adalah ulama yang sering mendatangi penguasa. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Itulah pendapat kami tentang sikap yang harus dimiliki oleh ulama terhadap para penguasa. Meskipun dengan catatan bahwa hal itu tidak berarti meninggalkan sikap tawadhu. Ulama di hadapan penguasa tidak boleh menghinakan dirinya, tetapi harus tetap tawadhu. Sementara penguasa yang kami maksud itu bukanlah penguasa yang sekaligus ulama, yang pada waktu itu adalah Presiden Soeharto. Karenanya, khusus untuk Gus Dur, beliau itu adalah ulama sebelum menjadi presiden.
Apalagi khusus untuk kami. Gus Dur itu adalah guru kami. Kami menjadi murid beliau sejak tahun 1971. Kami belajar bahasa Arab dan mengaji kitab Qotral Nada dari beliau. Tapi Ustadz mencium tangan Gus Dur sampai 2 kali. Begitu kami melihat di layar televisi, apakah ini tidak berlebihan? Tanya teman beliau lagi. Bukan cuma 2 kali kami mencium tangan Gus Dur, tetapi ribuan kali. Setiap kami bertemu beliau, sejak pertama kali kami bertemu beliau di Tebuireng tahun 1971, kami selalu mencium tangan beliau. Jawab beliau lagi. Tentang mencium tangan 2 kali dalam acara malam itu, baiklah kami jelaskan bahwa mencium tangan yang pertama itu atas inisiatif kami sendiri. Rasanya tidak etis. Beliau itu guru kami. Kami duduk dalam satu majelis dengan beliau. Kemudian kami tidak menyalami beliau. Sementara beliau tahu bahwa kami ada di majelis itu. Sedangkan untuk mencium tangan yang kedua, karena kami dipanggil oleh beliau, beliau mau menanyakan sebuah istilah yang kami sebutkan dalam ceramah tadi. Dan apapun yang terjadi pada diri Gus Dur, baik beliau menjadi presiden maupun rakyat biasa, beliau adalah tetap guru kami dan kami adalah santri atau murid beliau yang akan selalu menghormati beliau. Meskipun kami tidak selamanya sependapat dengan beliau. Dan bagi kami, hal ini tidak menjadi masalah. Karena ulama dulu tidak selamanya sependapat dengan gurunya. Sebut saja misalnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah murid Imam Syafi'i. Namun dalam berijtihad, Imam Ahmad bin Hambal tidak selamanya sama dengan Imam Syafi'i. Bahkan kemudian Imam Ahmad bin Hambal memiliki madhab sendiri dalam bidang fikih. Pepatah mengatakan, seharusnya seorang santri itu tawadhu terhadap gurunya serta mencari pahala dan kemuliaan dengan mengabdi kepadanya, yakni Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Sekiranya cukup sampai di sini kisah tentang Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Ya'qub MA. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.